Gimana sih cara yang paling benar untuk menemukan pasangan hidup? Jawaban singkatnya adalah minta sama Tuhan. Tapi saya akan jelasin kenapa ini semua akan jadi sesuatu yang masuk akal. Jadi pertama, happy anniversary my love. Hari ini tanggal 6 bulan 8, 3 tahun kita udah nikah. Dan saya udah kenal istri saya yang dari dulu pacar saya itu hampir 10 tahun. Jadi banyak hal yang udah kami berdua alamin. Udah banyak banget yang ya kita pelajarin juga lah. Dan satu hal yang kami berdua sama-sama lakukan waktu itu adalah kami minta Tuhan. Cerita kami tuh lucu karena kami berdua itu ketemunya lewat aplikasi dating online atau aplikasi pacaran secara online gitu, lewat Tinder. Mungkin yang umurnya tahun 90-an tahu kali ya, lahirnya tahun 90-an tahu Tinder itu apa. Yang 2000-an juga masih tahu. Kalau yang sekarang nggak tahu deh masih ada apa enggak Tinder atau masih pakai apa enggak. Tapi kami ketemu lewat aplikasi Tinder. Lucunya di aplikasi Tinder saya itu saya batasin jaraknya hanya di bawah 20 km. Tapi saya dan istri saya jaraknya tuh terpaut lebih dari 30 km. Jadi secara logika harusnya kita nggak akan pernah ketemu, kita nggak akan pernah match, kita nggak akan pernah cocok kasarnya. Tapi itulah memang keajaiban Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan nggak pernah kebetulan. Dan banyak yang takut untuk memilih pasangan. Banyak yang takut dikecewakan, banyak yang takut salah pilih pasangan. Karena salah satunya keluarga yang bisa kita pilih adalah pasangan kita. Entah itu suami atau istri. Satu-satunya. Sisanya kita terlahir atau mendapatkan ya kasarnya jackpot lah. Bonus, dapat orang tua yang sukses, puji Tuhan. Dapat orang tua yang kurang sukses, puji Tuhan juga, karena kita juga bisa belajar dari sana. Dapat anak yang rajin, puji Tuhan. Dapat anak yang harus dididik, itu juga puji Tuhan, karena itu juga akan mendidik kita. Jadi pasangan sebenarnya juga harus balik lagi serahin ke Tuhan gitu. Karena sehebat-hebatnya kita melakukan due diligence, stalking sosial medianya, kita cari tahu ke teman-temannya, kita pelajarin track recordnya dan segala macam, ujung-ujung kita terbatas. Kita nggak akan tahu dia di masa depan akan seperti apa. Kita nggak tahu masa lalunya seburuk apa, dan mungkin kita cuma tahu lewat sosial media aja gitu. Sebelum kita ketemu, bisa aja pertemuan pertama berakhir dengan tragis. Itu juga banyak kasusnya kan. Makanya balik lagi, dating tips nomor 1 buat saya adalah minta tolong Tuhan. Sorry. Hal yang mungkin kedengarannya klise, mungkin kedengarannya over spiritualize, tapi ya kita sebagai manusia harus sadar ya, kita terbatas. Makanya saya sendiri doain anak saya untuk dari sekarang, bahkan dari dia saya nggak tahu deh dari umur berapa, dari lahir pokoknya saya selalu doain pekerjaan, pelajaran, sama jodohnya. Itu 3 hal yang saya mungkin kecepatan kali ya. Misalnya anak lu juga ntar nikahnya umur 20, 25 ke atas gitu. Kenapa aku didoain dari sekarang? Karena ya saya juga ngalamin gitu. Saya selalu bilang ke teman-teman yang tanya marriage advice gitu, kalau mau lihat surga, menikahlah. Kalau mau lihat neraka, menikahlah. Dan yang bikin surga atau neraka
itu kamu dan pasangan. Bisa aja kamu dapat pasangan yang salah, bisa. Mungkin aja kamu udah dalam kondisi yang salah pilih pasangan, tapi kamu masih bisa buat itu jadi sebuah surga. Caranya gimana? Tanya yang di atas, andalin yang di atas gitu, andalin Tuhan gitu. Karena ya kita terbatas sebagai manusia, kita nggak akan bisa ngubah orang lain. Itu udah harga mati, prinsipnya nggak bisa gitu. Bisa kita paksakan, tapi ujung-ujungnya dia akan balik lagi ke habitnya dan ke kepercayaan yang dia udah tanam di otaknya. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita ngubah orang lain tuh, kita nggak akan mungkin bisa lakuin. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah diri kita dan mengubah cara pandang kita. Memang dunia akan begitu-gitu aja. Jakarta akan selalu macet. Tapi seperti yang saya lakukan, saya mengubah Jakarta yang macet ini jadi sesuatu yang produktif. Bikin konten pas lagi nyetir. Dan begitu pula hidup kita. Mungkin kita salah pilih pasangan, tapi pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa kita permainkan. Gak bisa dikit-dikit gampang ngomong kata cerai. Apalagi kalian udah diberkati dalam nama Tuhan Yesus, diberkati di gereja, disaksikan oleh Tuhan. Itu sebuah perjanjian yang kasarnya perjanjian darah. Dan perjanjian ini itu bukan kontrak, tapi covenant. Covenant itu kalau kalian pelajarin lebih dalam lagi, itu perjanjiannya benar-benar kuat banget. Saking kuatnya, kalau misalnya kalian ingkar dari perjanjian itu, dari covenant itu, yang akan terjadi sama kalian adalah kematian. Karena pas covenant itu dilakukan, biasanya prinsipnya harus menyembelih hewan. Dan di covenant itu kita berdua, orang-orang itu akan sama-sama berjanji. Kalau misalnya kita nggak menepati perjanjian yang kita buat, covenant yang kita buat, apa yang terjadi sama binatang itu akan terjadi sama kita, which is mati. Dan inilah sebabnya kenapa milih pasangan hidup itu nggak boleh sembarangan. Dan karena nggak boleh sembarangan, semua keputusan yang nggak bisa kita sembarangan, please minta tolong sama Tuhan. Kita terbatas. Again, prinsipnya karena kita terbatas, ya mau nggak mau harus mengandalkan yang nggak terbatas. Harus mengandalkan orang yang lebih hebat daripada kita. Harus mengandalkan orang yang lebih tahu, lebih mampu daripada kita. Makanya disitulah prinsip nomor 1 dari mencari pasangan itu adalah minta tolong Tuhan. Saya aja prosesnya sesuatu yang gak mungkin, tapi Tuhan mengizinkan semua yang gak mungkin itu jadi mungkin. Buktinya sekarang kami berdua udah hampir 10 tahun. Mungkin baru banget ya, seumur jagung pernikahannya cuma baru 3 tahun gitu. Kenalnya juga belum gitu terlalu lama. Tapi apa yang kami alami dan hasil dari pernikahan kami bisa terlihat. Ada damai, ada sukacita, dan kami bisa mendidik anak dengan baik, seturut dengan ajarannya Tuhan. Dan semua itu gak akan bisa kami lakukan tanpa campur tangan Allah Bapa di surga. Makanya again, saya ingetin, kalau kamu lagi cari pasangan hidup, mintanya sama Tuhan. Itu aja. Happy anniversary again, my love. Thank you. Love you so much. Semoga kita akan terus bersama sampai maut memisahkan. Together forever. Love you so much. Bye.